semuanya, selamat sore. Senang sekali rasanya karena pada kesempatan kali ini saya Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi bisa memandu kamu-kamu semuanya sebagai host di webinar Skin and Body Talk, Active Life and Skincare, The Secrets to Youthful Skin, hasil kolaborasi Estetika Dr. Afandi dan Indonesia Sport Medicine Center atau ISMC. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Sesuai dengan judulnya ya, kita akan membahas rahasia untuk menjaga badan kita agar tetap sehat serta mendapatkan penampilan yang kece sekaligus awet muda. Pokoknya kalian wajib saksikan ya sampai selesai kalau mau tahu caranya bagaimana biar bisa dapat tampil sempurna. Nah, sekarang saya akan menyapa para narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Maria dari Indonesia Sport Medicine Center atau ISMC. Hai Dr. Maria. Halo. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Salam kenal. Ya, Dr. Maria ini adalah salah satu dokter spesialis olahraga di ISMC loh, teman-teman. Jadi nanti Dr. Maria akan membagi nih ilmunya kepada kita semua seputar kesehatan tubuh yang berhubungan dengan aktivitas olahraga. Pasti menarik banget nih materi yang disampaikan oleh Dr. Maria. Kemudian ada satu lagi nih narasumber kita yang terlihat sangat bugar sekali wajahnya nih, yaitu ada Mbak Narita. Hai Mbak Narita. Hai Dr. Dias, kece banget sore ini, luar biasa. Ini semua narasumbernya ini emang dokter-dokter kece-kece. Aduh, aku jadi minder. Aduh. Dokternya kayak princess kayak drama Korea. Ini kayak pemain-pemain drama Korea semua nih. Sore semuanya. Selamat sore Mbak Narita. Ya, selamat sore Mbak Narita. Nah, Mbak Narita ini merupakan seorang sport influencer ya yang sudah lama menerapkan pola hidup aktif dan nanti akan sharing nih segala pengalamannya selama menjalaninya. Pastinya akan seru banget deh mendengar cerita langsung dari Mbak Narita. Oke, dan satu lagi ada dokter cantik dari Estetika Dr. Afandi. Halo Dokter Dewi, selamat bergabung. Hai, halo Dokter Dias, kita ketemu lagi. Iya. Halo Dokter Maria, halo. Halo, salam kenal. Hai dok, glowing banget. Iya. Aku selain wajib dong. nguping ini benar-benar penasaran gimana bisa pada glowing gini kulitnya. Aduh, iya. Nah, tuh Mbak Narita aja penasaran lah. Jadi teman-teman juga pasti penasaran nih. Nah, sepertinya teman-teman juga sudah bertahu ya, Dokter Dewi ini adalah dokter dari Estetika Dr. Afandi cabang Bali. Selain kita sudah live nih di Zoom, kita saat ini juga sedang live ya di Facebook. Halo teman-teman yang bergabung dari Facebook. Dan tonton webinar ini sampai selesai ya semuanya, karena nanti di akhir sesi webinar kita, nanti akan bagi-bagi 2 free voucher cek body composition dari ISMC. Dan ada 2 free voucher doctor consultation plus laser treatment dari Estetika Dr. Afandi untuk 4 penanya yang memberikan pertanyaan yang terbaik di dalam sesi tanya jawab nanti. Menarik banget kan? Jadi buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, silahkan diketikkan saja ya di kolom Q&A. Dan untuk bisa bertanya, jangan lupa nanti kamu wajib ya menyertakan nama dan domisili tempat tinggal kamu. Oke, kita mulai masuk ya ke tema webinar kita hari ini. Semuanya pasti sudah tahu ya, kondisi pandemi seperti sekarang ini membuat kita harus lebih meningkatkan sistem imun kita agar kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk virus ya. Dan kita bisa melakukan berbagai cara tentunya. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup yang aktif. Nah, bicara mengenai pola hidup aktif nih, kita langsung tanyakan saja ya sama ahli nih, ada Dokter Maria dari ISMC. Ada banyak nih dok yang akan saya tanya nih dok. Jadi sebenarnya, nah ya, jadi sebenarnya apa sih definisi pola hidup aktif dan apakah rutin untuk
berolahraga itu sudah cukup untuk bisa disebut menjalankan pola hidup aktif. Terus kenapa juga nih sekarang bisa jadi tren saat pandemi ini muncul? Wah, jadi banyak ya pertanyaannya ya. Nah, mendingan kita bahas satu-satu, Dok. Nah, baik. Nah, mendingan teman-teman kita dengerin langsung nih penjelasan dari Dokter Maria mengenai pola hidup aktif. Silahkan, Dokter. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kebetulan sudah menyiapkan presentasi, jadi saya mau menyambut dulu teman-teman dari Estetika Dr. Afandi. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya, perwakilan dari ISMC, dan juga Mbak Narita sebagai salah satu dari sports influencer. Kami sangat senang untuk mendapatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan semua informasi yang dibagikan nanti dapat bermanfaat dan juga dapat mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat dan juga bermanfaat untuk waktu-waktu kita ke depannya. Oke, saya langsung share presentasi saya dulu. Oke, nah sesuai dengan tema hari ini, yaitu Skin and Body Talk. Jadi hari ini kita nggak hanya membicarakan mengenai skin, tapi juga kita melihat dari sudut pandang lain secara holistik, dan kita membicarakan tentang tubuh kita juga. Nah, judulnya memang sesuai dengan tema hari ini adalah Active Life and Skincare, The Secret to a Youthful Skin. Nah, menarik ya. Jadi kita akan membahas dua topik, yaitu Active Life dan hubungannya juga dengan skincare untuk mendapatkan kulit yang sehat dan juga tubuh yang bugar. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Nama saya Dr. Maria Dwi Sunardi. Saya salah satu dokter umum ya. Koreksi tadi, saya dokter umum di Indonesia Sports Medicine Center. Indonesia Sports Medicine Center adalah klinik kedokteran olahraga yang pertama di Indonesia, berlokasi di Jakarta. Jadi kami berfokus kepada preventive medicine ya, kalau bisa kita bilang, yaitu penanganan masalah kesehatan dengan olahraga, dan juga edukasi dan juga promosi dari gaya hidup sehat sebagai pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa banyak sekali klien kami yang datang karena masalah kesehatan atau injury dari otot dan tulang yang disebabkan oleh masalah kesehatan yang sudah ada. Nah, mungkin nanti saya bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang ISMC, tapi untuk sekarang kita akan lanjutkan dulu ke materi yang menarik nih. Nah, kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Dr. Dewi, jadi nanti akan ada beberapa topik spesifik yang akan kita bahas bersama, nanti kita akan berdiskusi, tapi dari saya pemaparannya lebih dari sisi exercise, healthy lifestyle, apa saja sih yang termasuk ke dalam healthy lifestyle untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan juga kondisi kesehatan kulit yang lebih baik. Oke. Nah, yang pertama, mungkin ini pertanyaan yang cukup sering diajukan ya. Jadi, kalau kita mau dapat healthy skin, apakah kita harus fokus ke skincare atau kita fokus ke lifestyle? Atau keduanya? Atau kita lebih condong mungkin banyak nih yang skincare junkies ya, tapi nggak terlalu fokus ke lifestyle, atau mungkin nggak suka banget pakai skincare, tapi lebih fokus atau lebih senang untuk melakukan gaya hidup aktif, tapi nggak melakukan skincare. Nah, yang betulnya seperti apa sih? Nah, yang betulnya adalah kita harus invest in both. Jadi, kita harus memiliki pola hidup sehat, pola hidup aktif lebih tepatnya, dan juga kita harus memiliki serangkaian treatment kulit atau perawatan kulit kita yang memang cocok dengan kondisi kulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kebanyakan masalah terjadi akibat kita lebih condong ke salah satu sisi. Misalnya, dulu saya pribadi memang tidak begitu menyukai menggunakan skincare atau investing in skincare karena ada banyak sekali produk gitu. Saya bingung harus mulainya dari mana. Mungkin itu pertanyaan yang sering diajukan juga teman-teman ya di rumah. Mungkin saya harus mulai skincare saya dari mana dan usia berapa saya harus mulai dan sebagainya. Tapi sebetulnya apabila kita sudah mengetahui kebutuhan kita, sangat mudah untuk kita memilih skincare atau perawatan kulit yang tepat sebetulnya. Nah, kenapa juga kita perlu memiliki gaya hidup yang sehat? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar beauty from inside and out. Nah, seringkali kita cenderung untuk merawat apa yang ada di luar, tapi kita melupakan apa yang ada di dalam. Nah, pola hidup sehat
mencakup dengan active lifestyle atau gaya hidup aktif akan membantu sekali tubuh kita untuk menjadi sehat dari dalam. Nah, pola hidup sehat itu mencakup apa aja? Salah satunya adalah gaya hidup yang aktif. Jadi, gaya hidup aktif itu termasuk ke dalam pola hidup sehat. Tapi nggak hanya itu saja. Pola hidup sehat terdiri dari apa saja? Makanan yang sehat, istirahat yang cukup, stress management, lalu mungkin kita perlu istirahat yang cukup, balance between work and then between recreation. Jadi banyak sekali poin-poin yang sebetulnya ada di dalam pola hidup yang sehat. Nah, seringkali kita terlupakan nih, kenapa ya saya masalah kulit terus-menerus, tapi saya sudah melakukan treatment yang baik. Nah, mungkin teman-teman melupakan bahwa teman-teman perlu tidur yang cukup, teman-teman perlu manajemen dari stresnya, perlu balance between bekerja dan juga beristirahat. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin terlupakan. Dan yang terpenting juga adalah pola makan ya. Jadi minum air putih yang cukup, lalu pola makan yang seimbang, mencakup buah, sayur, daging, dan karbohidrat. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sulit untuk dilakukan, terutama pada wanita yang bekerja, dan terutama juga pada masa pandemi ya, karena ada beberapa batasan. Nah, nanti saya dan Dr. Dewi akan memberikan beberapa tips-tips yang mungkin cukup bermanfaat dan mudah dilakukan, supaya kita dapat mencapai nih gaya hidup sehat dan aktif tapi dengan mudah. Nah, sekarang kita mungkin bahas sedikit dulu ya. Jadi skincare itu adalah rangkaian dari suatu tindakan, atau jadi tidak hanya berupa produk ya, bisa perawatan, bisa tindakan yang mensupport dari integritas kulit, meningkatkan atau mempercantik penampilan, dan juga mengatasi masalah kulit. Nah, sedangkan apabila active lifestyle itu adalah serangkaian dari aktivitas fisik dan juga olahraga yang diselipkan ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada yang menarik nih, ada perbedaan antara physical activity dengan exercise. Physical activity adalah aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kita bekerja, kita masak, membersihkan rumah. Nah, itu termasuk physical activity. Sedangkan exercise itu adalah aktivitas atau olahraga yang biasa kita sebut sebagai olahraga. Jadi aktivitas fisik yang terencana, terukur, jadi ada tujuannya juga. Jadi kita melakukan olahraga untuk menyehatkan tubuh, kita berolahraga untuk melatih jantung paru kita, berolahraga untuk memperkuat otot, jadi ada tujuannya. Jadi apabila teman-teman mungkin merasa sibuk bekerja, itu belum termasuk berolahraga ya. Jadi tetap harus melakukan aktivitas sehari-hari, tapi menyempatkan beberapa waktu, mungkin 3-5 kali seminggu untuk berolahraga. Oke, berikutnya kita akan membahas sedikit myths and facts, atau mitos atau fakta dari olahraga dan juga dengan kondisi kulit atau masalah kulit ya. Jadi yang pertama nih, sweating will worsen my acne. Jadi ada yang bilang, saya malas berolahraga nih dok, kalau berolahraga nanti kulit saya berjerawat misalnya. Nah ini keluhan yang sering dilontarkan oleh teman-teman yang berhijab biasanya. Jadi karena berolahraga menggunakan hijab, di bagian sisi samping wajah sini banyak berjerawat atau mungkin beruntusan. Nah nanti kita akan bahas nih sebetulnya betul atau enggak ya pernyataan ini. Nah yang kedua, wearing mask during exercise causes problems on my skin. Nah ini adalah tren yang lagi marak banget selama pandemi, karena kita kemana-mana harus menggunakan masker, lalu berolahraga pun menggunakan masker, jadinya berjerawat deh. Nah ini kita nanti bahas juga, bener atau enggak nih ya. Nah yang ketiga, exercising outdoors, more skin problems than benefit. Nah ini juga banyak yang menyebutkan hal ini ya. Saya malas dok berolahraga di outdoor karena nanti kulit saya akan bermasalah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, slide berikutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam 3 mitos dan fakta tadi, kita bahas sedikit mengenai manfaat dari olahraga terhadap tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, olahraga itu sendiri memang sangat bermanfaat dan sudah banyak sekali jurnal yang mendukung pernyataan ini bahwa berolahraga itu sangat membantu kita untuk mencegah bahkan mengatasi masalah kesehatan yang sudah ada. Dan termasuk terutama masalah kesehatannya adalah metabolic disease ya,
atau disebut sebagai penyakit degeneratif. Nah, apa saja yang termasuk masalah kesehatan disebut sindrom metabolik ini atau degenerative disease ini? Salah satunya yang paling sering kita dengar adalah masalah jantung. Jadi misalnya teman-teman mendengar istilah sakit jantung, lalu yang kedua adalah diabetes, lalu ada hipertensi, lalu masalah pada tulang. Nah, hal-hal tersebut atau chronic disease tersebut adalah suatu kondisi kesehatan yang disebabkan karena proses yang menahun. Nah, biasanya disebabkan karena apa? Biasanya salah satunya adalah sedentary lifestyle atau gaya hidup yang tidak aktif. Biasanya digabungkan dengan pola hidup yang tidak sehat. Jadi biasanya itu suatu lingkaran yang tidak ada ujungnya. Pola hidup yang tidak sehat, misalnya kita sangat menyukai junk food, ditambah kita tidak aktif, lalu kita lebih banyak tinggal di rumah, misalnya tidak berolahraga, tidak berjemur terkena matahari, lalu kita banyak konsumsi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Nah, itu apabila dibiarkan selama bertahun-tahun akan berujung kepada masalah kesehatan yang salah satunya disebut sebagai sindrom metabolik atau degenerative disease ini. Nah, namun apakah benar kalau olahraga itu bisa memberikan benefit pada kesehatan kulit? Nah, jawabannya adalah ini ada poin yang menarik nih. Nomor 1, regular moderate intensity exercise itu dapat memutar balik efek dari skin aging. Nah, ini saya lampirkan sumber dari penelitiannya tahun 2015 tentang aging cell. Jadi selain olahraga itu sangat baik untuk kesehatan tubuh secara general, ternyata memang terbukti sangat baik untuk mencegah penuaan pada kulit. Memang penuaan pada kulit sesuatu yang tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa meminimalisir dan mengurangi dampaknya secara visible dengan olahraga. Nah, saya ada poin penting di sini, yaitu kata regular. Regular ini kenapa penting? Karena kita tidak bisa melakukan olahraga hanya 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, mungkin 1 kali dalam 2 bulan. Nah, kuncinya adalah regular. Saat kita melakukannya dengan rutin, maka benefitnya akan terasa secara maksimal. Dan di sini dituliskan juga moderate intensity exercise. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah olahraga yang tidak terlalu tinggi impact-nya. Nah, jadi benefit dari olahraga itu paling dirasakan pada low sampai moderate intensity exercise, yang juga sebetulnya disarankan pada masa pandemi ini. Jadi keamanannya juga dapat kita rasakan. Kita dapat menggunakan masker sambil melakukan olahraga low sampai moderate intensity. Ya, jadi kesimpulannya, selain benefit untuk tubuh kita secara general, exercise atau olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit kita. Nah, penjelasan lagi sedikit nih. Jadi, kenapa sih dok kalau olahraga itu bermanfaat pada kesehatan kulit? Nah, di sini yang saya garis bawahi warna biru. Jadi ada penelitian pada orang tua ya, bahkan elderly. Dan di sini membahas mengenai perubahan pada struktur kulit. Di sini dinyatakan bahwa olahraga itu mengurangi peradangan secara general, sehingga mengurangi reaksi oksidatif pada kulit, sehingga peradangan-peradangan pada kulit dapat diminimalisir. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, apabila jerawat itu kan sebetulnya erat sekali dengan peradangan. Jadi dengan kita berolahraga secara rutin, secara reguler, terdapat pengeluaran keringat dan juga pori-pori yang baik, maka peradangan pada kulit itu dapat diminimalisir. Jadi kuncinya di sini ya. Jadi general inflammation itu sangat dikurangi dengan adanya olahraga. Nah, tadi saya sebutkan regular itu berarti 3-5 kali per minggu cukup. Long term dilakukannya secara berkala dan secara panjang untuk kurun waktu yang lama, lebih dari 3 bulan. Itu manfaatnya akan lebih dirasakan oleh teman-teman. Dan yang terpenting adalah proven to benefit our skin the most. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian yang mendukung bahwa olahraga itu membantu mempersehat kulit kita. Walaupun memang masih banyak sekali hal-hal kecil, maksudnya secara struktural, secara sel yang memang belum diketahui, tapi secara global olahraga itu memang sangat baik. Lalu poin yang kedua yang sangat baik menurut saya dari olahraga, menjawab juga mitos yang pertama tadi. Jadi betul nggak sih olahraga itu menyebabkan jerawat? Nah, ada penelitian yang menarik juga nih, masih baru penelitiannya tahun 2019 mengenai exercise dan skin, exercise and skin, jadi olahraga dengan kulit. Nah, di sini kita
bahas sedikit ya mengenai jerawat. Jadi jerawat itu disebabkan oleh berbagai faktor, nggak hanya simply akibat olahraga, berkeringat, atau mungkin hormonal, banyak sekali faktornya. Ada penggunaan obat-obatan, ada exposure terhadap sinar matahari, lalu ada masalah dari kelenjarnya kita juga secara hormon, lalu bisa juga akibat kehamilan atau bahkan kontak pada kulit yang sensitif. Jadi misalnya penggunaan masker itu bisa menimbulkan jerawat. Nah, nanti Dr. Dewi akan membahas lebih lanjut nih tips-tips apa nih yang bisa kita lakukan selama masa pandemi menggunakan masker supaya kulit kita tetap sehat. Nah, penelitiannya memberikan hasil tidak terdapat perbedaan pada orang-orang yang aktif berolahraga maupun yang gaya hidupnya sedentary, ya, tidak aktif berolahraga. Tidak terdapat perbedaan nih antara kedua kelompok ini. Jadi berolahraga itu di sini disebutkan tidak menyebabkan jerawat. Nah, bahkan penelitiannya ini dilakukan kepada 3 kelompok orang. Jadi ada yang tidak berolahraga sama sekali, berolahraga namun menunda cuci muka atau menunda mandi, lalu ada yang berolahraga tapi langsung mandi. Gitu. Nah, bahkan dari 3 kelompok ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi memang ada tendensi pada orang-orang yang berjerawat itu lebih berisiko. Nah, kuncinya nanti ada di personal hygiene yang akan dijelaskan oleh Dr. Dewi lebih lanjut. Ya. Jadi, kesimpulan nomor 2 dan menjawab juga mitos dan fakta yang pertama tadi, aman sekali untuk berolahraga, terutama pada teman-teman yang kulitnya berjerawat, karena berolahraga tidak secara langsung menimbulkan jerawat pada kulit. Ada yang menarik lagi nih tentang healthy lifestyle. Jadi ini juga menjawab tadi pertanyaan yang di depan, healthy lifestyle dengan skincare mana sih yang lebih penting? Jawabannya adalah healthy lifestyle dengan skincare, dengan perawatan kulit yang benar dan berkala, itu bersama-sama akan membantu kulit menjadi lebih sehat serta menjaga kulit tetap terlihat muda. Nah, ini terbukti juga secara penelitiannya. Di sini kunci yang menarik ada yang saya garis bawahi warna biru. Prevention is the best. Jadi rawatlah kulitmu selagi kamu masih muda, seawal mungkin supaya kita mendapatkan benefit kesehatannya juga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, di sini jadi tetap kuncinya kita harus menjaga hal-hal yang menyebabkan kulit kita meradang atau free radicals yang menyebabkan kulit kita menjadi bermasalah, itu harus kita cegah. Jadi tetap jaga pola makan, tetap cukup beristirahat, manage stres Anda, sehingga kulit tetap terjaga kesehatannya. Jadi memang harus dilakukan secara holistik. Nah, jadi kita akan bahas sedikit mengenai faktor dari skin aging. Ada 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu memang karena faktor penuaan dari tubuh sendiri sesuai dengan waktu. Nah, yang ekstrinsik itu adalah faktor yang bisa kita cegah. Kita tidak bisa berhenti menua, tapi seenggaknya ada beberapa hal dari luar yang bisa kita waspadai dan bisa kita cegah supaya tidak merusak kulit kita. Nah, yang ekstrinsiknya apa aja yang harus kita waspadai ya? Contohnya adalah sun exposure, jadi UV yang tidak sehat, itu harus diwaspadai. Lalu juga pola hidup yang kurang baik, misalnya merokok, adanya polusi, kurang tidur, dan juga nutrisi yang kurang bagus. Jadi sekali lagi, mungkin kunci dari presentasi saya hari ini adalah the balance, dan juga a healthy lifestyle, active lifestyle is very important for your skin. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi, presentasinya nggak banyak. Nah, buat teman-teman, mungkin yang kulitnya sehat sih nggak terlalu khawatir ya untuk berolahraga. Tapi pasti ada teman-teman di rumah yang memiliki masalah kulit nih yang saya sebutkan beberapa. Ada atopic dermatitis, ada eczema, ada psoriasis, bahkan selulite. Nah, selulite ini saya sendiri juga jujur memiliki ya, banyak wanita yang memiliki masalah selulite ini. Nah, atopic dermatitis itu salah satu masalah kulit akibat alergi ya. Dengan dari penelitian pun menunjukkan bahwa dengan olahraga itu sangat membantu kondisi atopic dermatitis. Kenapa? Karena dapat meregulasi respon tubuh yang abnormal atau hipersensitivitas tubuh itu dapat dikurangi dengan olahraga yang rutin. Seperti yang tadi saya bilang, olahraga mengurangi peradangan sehingga respon tubuh yang abnormal seperti alergi atau dermatitis itu dapat sangat dikurangi dengan berolahraga.
halnya yang sama juga terjadi pada eksema dan juga pada psoriasis. Nah, untuk selulit ini sendiri, kenapa sih olahraga itu membantu? Nah, ada 2 poin yang saya kutip di sini. Jadi olahraga itu meningkatkan adaptasi sel tubuh kita terhadap oksidatif stres yang tadi saya sebutkan akibat stres atau polusi pola makan. Jadi mengurangi peradangan. Jadi kekuatan sel tersebut untuk menahan radikal bebas itu lebih kuat apabila kita berolahraga dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berolahraga. Nah, yang kedua, karena olahraga itu mengencangkan otot, membangun otot, membuang lemak, mengeliminasi lemak, lalu meningkatkan sirkulasi darah, sehingga tekstur kulit kita pun akan menjadi lebih baik, atau istilahnya lebih kencang. Dan secara otomatis akan membantu mengurangi adanya selulit, terutama pada bagian kaki, bokong. Nah, kalau kita melakukan olahraga yang berfokus di area-area tersebut, peredaran darah akan lebih lancar dan otomatis selulit pun akan berkurang. Nah, bonus poinnya nih, apabila kita berolahraga, selain benefit terhadap tubuh kita secara keseluruhan dan kepada kulit, nah bonusnya pada masa pandemi ini, dengan berolahraga secara reguler yang tadi saya bilang, low sampai moderate intensity, sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Memang untuk saat ini tidak disarankan melakukan olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi. Misalnya high intensity exercise, atau misalnya bersepeda dalam intensitas yang terlalu tinggi, jarak jauh, lari maraton, belum disarankan. Karena malah kurvanya akan terbalik. Jadi pada saat kita mulai melakukan aktivitas yang low sampai moderate, maka kurva akan naik, imunitas kita semakin baik, tapi pada saat kita melakukan exercise yang terlalu berat, maka imunitas kita akan turun kembali. Jadi memang teman-teman pesan di rumah apabila ingin berolahraga atau apabila di dekat rumah ada gym yang memang open atau di apartemen, tetap melakukan olahraga dengan intensitas low sampai moderate akan lebih disarankan apabila berolahraga sendiri di rumah. Jadi apabila dengan orang rumah berolahraga juga bebas, tidak perlu menggunakan masker sehingga akan lebih aman dan terhindar dari risiko untuk mengalami masalah kesehatan kulit. Nah, yang terakhir, ya, jadi untuk problem kesehatan itu pasti selalu ada solusinya. Nah, kita mungkin menjawab dulu ya tadi mitos dan fakta yang nomor 2 tadi. Saya kembali, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi mitos nomor 2, menggunakan masker saat berolahraga itu menimbulkan masalah kesehatan pada kulit saya. Nah, jadi jawabannya yang ini adalah fakta ya. Jadi apabila teman-teman menggunakan masker saat berolahraga dan tidak menjaga personal hygiene dengan baik, maka masalah kesehatan kulit dapat timbul. Jadi untuk nomor 2, bisa diatasi dengan sangat baik, yaitu dengan menggunakan masker yang baru pada saat berolahraga, lalu nanti bisa mengganti masker tersebut apabila sudah berkeringat. Atau mungkin jawabannya adalah berolahraga sendiri di rumah, supaya lebih aman. Dan nanti Dr. Dewi akan membahas lebih lanjut nih mengenai penggunaan masker. Nah, menjawab yang ketiga, exercising outdoors more skin problems than benefit. Nah, ini jawabannya adalah mitos. Karena kenapa? Kadang-kadang kita perlu berolahraga di luar rumah, terutama jam 9 sebelum jam 10 pada saat tingkat UV-nya masih belum berbahaya untuk kulit, karena kita membutuhkan provitamin D juga. Sedangkan vitamin D itu sangat diperlukan tubuh untuk kesehatan tulang kita. Sehingga apabila kita berolahraga di luar, pastikan di jam-jam di mana sinar UV-nya tidak berbahaya bagi kulit, dan juga menjaga personal hygiene dengan baik. Saat kita berolahraga, berkeringat setelahnya kita mandi, lalu membersihkan kulit dengan serangkaian skincare yang tepat untuk kulit kita, maka tidak ada masalah berolahraga di luar. Dan apabila ada masalah kulit akibat mungkin berjemur atau kulitnya jadi hitam, nanti mungkin bisa dibantu oleh Dr. Dewi penjelasannya. Nah, kita kembali ke slide yang terakhir tadi. Oke, jadi setiap ada problem pasti ada solusinya. Nah, jadi problem yang sering dialami oleh teman-teman pasti adanya poor hygiene dan incorrect exercise mindset. Nah, incorrect exercise mindset maksudnya apa? Jadi olahraga nanti akan repot nih, saya susah mandinya, keramasnya, untuk membersihkan kulitnya nanti setelah berolahraga kulitnya berminyak dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah mindset yang salah. Bahkan memang olahraga itu sangat disarankan untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, lalu masalah yang kedua,
banyak sekali wanita Indonesia itu sangat mengandalkan skincare atau perawatan kulit, tapi melupakan gaya hidup yang sehat. Padahal sebetulnya kuncinya adalah dengan pola hidup yang sehat, itu sangat membantu tubuh kita untuk dapat mengeliminasi zat-zat yang kurang baik dan membantu tubuh kita untuk meregenerasi selnya secara sehat. Jadi solusinya apa nih? Solusi dari saya yang pertama adalah melakukan olahraga secara reguler berdasarkan rekomendasi yang tadi saya sebutkan, cukup low sampai moderate intensity. Contohnya bisa dilakukan adalah swimming atau static cycling, jogging, yoga, pilates, itu termasuk ke dalam low sampai moderate intensity. High intensity termasuk mungkin lari maraton atau tenis, basket. Kalau ada yang suka main bola, mungkin main bola. Nah, itu masih belum disarankan untuk saat ini, terutama saat masa pandemi. Tapi apabila ada teman-teman yang suka melakukan high intensity exercise, pastikan personal hygiene-nya tetap terjaga. Lalu yang kedua, invest in your diets, live actively, be happy, and age gracefully. Jadi, jangan pernah lupa untuk selalu makan makanan yang seimbang, bernutrisi. Akan lebih bagus kalau bisa memasak sendiri, jadi kita bisa mengukur apa yang kita masukkan ke dalam makanan kita, dan juga kita dapat memilih sendiri sumber-sumber bahan makanan yang terbaik. Jadi, invest in your diets, live actively, jangan lupa berolahraga, be happy, jangan stres. Pastilah kita akan banyak sekali pikiran ya, terutama lagi masa new normal ini, pandemi, lockdown dan sebagainya, tapi tetap cari cara untuk bisa happy, berolahraga, mungkin melakukan hobi, sehingga nanti ke depannya kita bisa menua dengan graceful, menua dengan bahagia. Mungkin sekian dari saya, sepertinya sudah slide terakhir. Oke, Dr. Dias, dari saya presentasinya saya rasa sudah selesai, pesannya saya rasa sudah tersampaikan. Nanti beberapa poin akan dilengkapi oleh Dr. Dewi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang kesehatan kulit, olahraga, dan juga untuk skincare, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Maria atas penjelasannya. Iya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang nih. Ya, jadi teman-teman tadi sudah dengar sendiri ya, kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu memang perlu keduanya ya dok ya, baik skincare dan juga lifestyle, supaya bisa dapat nih luar dalam gitu. Betul sekali. Nah, mumpung ada nih wanita cantik yang juga pelaku dari pola hidup sehat. Tunggu sebentar ya, Dr. Maria boleh di stop share screen-nya? Oke. Nah, lagi nih, karena mumpung banget sekarang ini ada wanita cantik yang juga pelaku pola hidup sehat atau active lifestyle. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya langsung nih ke Mbak Narita mengenai pengalaman dan suka dukanya Mbak Narita saat menjalani pola hidup aktif nih. Boleh ya Mbak Narita? Boleh dong, Dok. Emang kan di sini buat ngobrol-ngobrol ya, sharing sama teman-teman, siapa tahu apa yang di-share bisa bermanfaat, ya kan? Kalau aku tadi ya lebih ke pola hidup aktif gitu, karena aku setuju dengan teman-teman kayak Dr. Maria gitu yang bilang bahwa kalau kita sehat tuh belum tentu bugar loh, Dok. Jadi kalau pola hidup aktif itu aku berharap supaya sehat dan bugar juga, terutama di masa pandemi ini gitu, karena aku melihat hidup aktif ini sebagai salah satu kayak survival guidance gitu, bahwa kita bisa memperbesar chance kita untuk bertahan di masa pandemi ini dengan imunitas yang baik, salah satunya melalui exercise. Nah, kalau suka dukanya apa ya? Itu banyak ya, banyak banget soalnya Dok Dias, kalau Dok Maria udah tahu banget gitu. Tapi aku memang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ibu dari satu orang anak, sebagai pekerja, aku juga ada di posisi manajemen, kemudian aku juga menjalani kehidupan aktif dengan rutin berolahraga setiap hari. Jadi kan strugglingnya di waktu mungkin ya, Dok ya.
bagaimana bisa memberikan waktu untuk semua kegiatan tersebut gitu. Nah, aku mengkombinasikannya dengan salah satunya dengan bersepeda ke kantor, Dok. Jadi aku ke kantor itu nggak naik mobil atau motor, tapi aku naik sepeda. Jadi aku mengconvert waktu pulang dan pergi ke kantor itu yang kurang lebih karena jarak dari rumah ke kantor itu 20 kilo, itu kurang lebih 1 jam kalau naik sepeda. Jadi seenggaknya hari itu, ya jadi aku hari itu udah nggak ada utang nih, Dok, harus karena kan kita ngantor tiap hari ya, gitu. Di masa sebelum pandemi kita ngantor setiap hari gitu. Kalaupun masa pandemi ada WFO, WFH, waktu-waktu untuk berangkat dan pulang kantor, saat di switch menggunakan moda transportasi berupa sepeda ini, otomatis saya sudah bereksersis hari itu gitu, dan saya nyampe kantor secara bersamaan. Jadi dapat 2 benefit sekaligus. Gitu, Dok. Nah, kira-kira apa nih? Duka yang kayak apa nih, Dok Dias? Mungkin ini ya Mbak ya, kira-kira ada nggak sih masalah apa tuh yang timbul pada saat Mbak Narita berolahraga? Masalahnya lebih ke gimana tuh, Dok? Boleh ke permasalahan kulit mungkin contohnya Mbak Narita? Oh iya, benar. Kalau tadi kan waktu ya, karena struggling ya, waktunya buat kerja, buat ngurus keluarga, sama buat bagaimana kita maintain supaya hidup kita tubuh kita tetap sehat gitu kan. Karena sebenarnya menjaga tubuh supaya sehat itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena diberikan tubuh yang lengkap dan bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, tapi memang di aku tuh kendalanya tadi, saya kan menjalani kehidupan aktif ini basisnya tuh di olahraganya triathlon ya, Dok. Jadi saya melakukan sepeda, renang, dan berlari. Itu sebagai aktivitas rutin saya karena saya rutin mengikuti lomba-lomba untuk seusia saya ya gitu. Itu di berbagai daerah. Jadi saya melakukan olahraganya juga rutin gitu karena memang ada lombanya nih. Ya lomba seneng-seneng lah. Bisa dibilang amatir gitu. Nah, untuk 3 olahraga ini tuh memang aku ngerasa banget ini lawannya nih kulit nih gimana nih karena semuanya kan outdoor gitu ya. Lari outdoor, sepeda outdoor, renang outdoor. Dan itu semua itu potensinya memang kerusakan kulit kalau menurut aku ya. Karena saat kita latihan sepeda berjam-jam terekspos dengan sinar matahari walaupun udah pakai sunblock itu kayak masih yang gosong lah, belang lah gitu. Nanti pasti aku mau nanya sama dokter Dewi nih, gimana dok caranya aku bisa sepedaan berjam-jam tapi kulitnya nggak belang, nggak gosong. Oh udah pakai sunscreen. Kemudian berenang. Berenang itu aku ngerasa banget kalau udah mulai rajin berenang itu pasti jerawatan. Kering tapi jerawatan gitu. Apakah efek klorin atau ya gimana antara berenang itu dan supaya bisa berenang tapi nggak jerawatan. Ini soalnya agak jauhan nih. Kalau nggak kelihatan nih ada jerawatan. Kemudian lari juga sama halnya. Berlari outdoor, kemudian terekspos oleh sinar matahari. Jadi memang aktivitas-aktivitas olahraga yang aku lakukan lebih banyak di outdoor, bukan di indoor. Karena memang saya suka olahraga kardio. Tapi memang untuk di satu sisi saya juga tadi ya, untuk masalah kulit saya ngerasa duh gimana ya supaya tetap bisa beraktivitas di luar tapi kulitnya tetap cantik gitu. Tapi kalau untuk badan emang kerasa. Jadi ya kalau secara penampilan overall nggak terlalu banyak berubah gitu loh. Terutama kalau reuni-reunian ya, Dok gitu kan. Reunian gitu. Bentuknya bisa aja di mana? Bentuknya masih kurang lebih sama lah, nggak jauh-jauh banget sama zaman dulu gitu. Cuman tinggal ini aja, nanti bener-bener butuh guidance dari Dok Dewi kan. Kalau aku kan udah sering banget nih menghantui Dokter Maria ya, Dok gimana gue supaya bisa gini gitu. Nah tinggal Dokter Dewi ini makanya pengen tahu gimana ya supaya di umur yang 42 ini 27 deng Dok. Apa banget ya, minta diskonnya banyak banget. Jauh banget. Tetap ya seenggaknya agingnya itu nggak terlalu cepat gitu dengan aktivitas outdoorku yang lumayan intens ya gitu. Itu sih Dok Dias. Ya. Terima kasih ya Mbak Narita ya sharing pengalamannya. Nah, mumpung banget nih tadi Mbak Narita udah sharing tentang masalahnya ya selama berolahraga tuh tadi kayak habis
bersepeda di outdoor, berlari di outdoor, malah jadi gosong, lalu juga berenang jadi jerawatan. Nah, kita langsung tanya nih ke pakarnya. Ya. Nah, sekarang saatnya Dokter Dewi. Halo, Dokter Dewi, boleh dinyalakan mic-nya. Halo, Dokter Dewi. Boleh di unmute, Dok? Oke. Ini dia. Saya bingung nyari gininya, kursornya. Oke. Jadi tadi saya udah mau ngakak-ngakak sebenarnya, untung di mute ya, kalau nggak gitu ketahuan saya ngakak-ngakak tadi pas dengar gosong dan jerawatan. Gitu ya. Oke. Sama kok Mbak Narita, umur kita sepantaran kok. 27 juga ya dok ya? Ya, 27, saya 17 sebenarnya. 17. Jadi gini, kalau mending kita masuk PowerPoint aja ya. Kita masuk PowerPoint aja, nanti sambil kita bahas satu persatu lah ya. Oke. Ini agak lumayan banyak nih, mungkin ada beberapa aja yang mau kita bahas. Thank you, Dr. Dias. Gini, jadi gimana sih sebenarnya perawatan kulit yang tepat dalam menjalani pola hidup aktif? Saya sendiri sih jujur aja saya orangnya nggak aktif ya. Kegiatan saya paling cuma jalan dari ruangan ke ruang treatment yang satu, ke ruang treatment yang setelahnya, dan sebagainya. Cuma memang menurut saya itu sudah sangat aktif dengan sebelumnya saya punya 3 anak, 2 balita. Jadinya itu menurut saya sudah sangat aktif sih untuk sehari-hari. Jadi, next. Gimana aja sih? Kita bahas dulu sebelumnya apa aja sih permasalahan di kulit kita nih yang sebenarnya yang sering muncul kalau kita menjalani pola hidup aktif. Sebenarnya tanpa itu pun ini juga sebenarnya sebagai masalah yang sudah sebagai masalah common ya, sebagai masalah yang umum. Jadi jerawat, flek, nah itu tadi kulit kusam, garis halus, kerutan pasti. Ini sebenarnya memang untuk garis halus kerutan dengan pola hidup aktif bisa saja terjadi, bisa saja ini muncul dengan berbagai macam penyebab. Nah, kalau jerawat, flek biasanya kalau jerawat untuk Mbak Narita sendiri sih biasanya yang berenang di air yang mengandung klorin, memang itu sudah jadi masalah yang umum banget gitu. Jadi memang air yang mengandung klorin satu selain nyebabin kulit kering, dia juga biasanya nyebabin jerawat yang kecil-kecil seperti itu yang sampai beruntusan parah bisa dan menyebabkan peradangan lebih parah lagi. Nah, kalau flek pasti, even kadang-kadang sudah memakai sunblock dengan kekuatan yang SPF-nya tinggi pun, kadang-kadang kan karena jarak waktu untuk proses triathlon itu kan berjam-jam, proses reapply-nya kan nggak mungkin dilakukan saat sudah 5 jam atau 6 jam terlewati. Nah, di saat itu fungsi dari sunblock-nya udah mulai nurun. Nah, kenapa jadi flek? Nah, di situ jawabannya, proteksinya udah kurang. Seperti itu ya, kadang-kadang ya permasalahannya di sana. Jadi kalau bisa nyari yang lebih tinggi, cuman kalau permasalahan kalau pakai sunblock dengan proteksi yang lebih tinggi SPF-nya biasanya ya berminyak, agak lengket dan lain sebagainya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketemunya di situ. Kemudian kulit kusam. Kulit kusam pasti, karena kalau permasalahan pada menjalani olahraga di outdoor, biasanya ya itu selain untuk kulitnya kering, kusam, flek itu pasti. Kalau garis halus dan kerutan nanti kita jelasin lagi. Next. Nah, ini panjang lebar. Penyebab timbulnya permasalahan kulit kalau menjalani pola hidup aktif. Jadi proses dan persiapan sebenarnya sih yang kadang-kadang nyebabin. Karena proses dan persiapan tadi yang kurang tepat. Jadi yang bisa nyebabin permasalahan kulit. Jadi contohnya satu, nggak pakai sunblock. Kadang-kadang pakai sunblock tapi SPF-nya kurang melindungi. Terus kemudian memang mau nggak mau ya, pemakaian sunblock itu sangat selalu saya dengung-dengungkan itu
reapply. Jadi diulang, ditumpuk, diulang dan sebagainya, reapply. Jadi misalnya SPF 25 setiap 3 jam, SPF 50 setiap 5 sampai 6 jam dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saat sudah lewat dari proses harusnya reapply itu sudah menurun nih fungsinya, nah ini kadang-kadang sinar matahari itu dia memicu hormon yang kemarin mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya, hormon yang memicu pembentukan melanin. Hormon tersebut ini, protein tersebut ini memicu nanti fleknya semakin menebal. Jadi kalau cuman karena penyebabnya sinar matahari atau sunburn, biasanya didinginkan kulitnya, kemudian dievaluasi dengan rutin serum, biasanya sudah membaik. Tapi lain halnya kalau sudah letaknya di dermis, nah itu butuh treatment yang lebih akurat, lebih standar gitu. Kemudian terpapar polusi dan radikal bebas. Nah, waktu pemilihan yang tidak tepat saat melakukan aktivitas outdoor itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya di siang bolong jam-jam 11, jam 12, jam 1 sepedaan, tidak memakai sunblock, terus kemudian tidak memakai pelindung pada wajah, tangan dan sebagainya, ya sudah pasti gosong, kulitnya kusam, kering. Sekali mungkin nggak terlalu ngefek, paling cuma gosong aja atau kemerahan. Nah, sesering mungkin dilakukan itu pasti kulit akan menimbulkan reaksi sudah mulai sensitif, merah, kering, kusam dan sebagainya. Nah, setelah melakukan aktivitas olahraga atau menjalani pola hidup aktif itu, kadang-kadang beberapa orang juga tidak memilih untuk nongkrong-nongkrong dulu lah, apalah ya, tidak langsung segera pulang, kemudian bersihkan wajah, kemudian bersihkan kulit, mandi, keramas, dan sebagainya. Kenapa itu sangat saya tekankan? Karena kalau tidak dibersihkan sesegera mungkin bakterinya ngumpul dia, karena lembab, ya kan, lembab, kemudian bau itu juga memicu bakteri berkembang biak lebih banyak. Nah, ini yang biasanya menjadikan kulit jadi tambah jerawatan, kemudian masalah jadi lebih banyak, bisa sampai terjadi munculnya jamur. Itu. Kemudian pada beberapa kasus biasanya pasien-pasien yang ingin membentuk otot, gitu, pasien-pasien yang memang dia lagi menjalani proses diet dan olahraga dan menjalani pola hidup aktif dengan fokus untuk membentuk otot. Jadi dia ngebantu dengan suplemen-suplemen pembentukan otot. Nah, ini biasanya sih efek sampingnya kulit jadi lebih berminyak, porinya jadi lebih lebar, jerawat biasanya muncul lebih banyak. Nah, ini nanti harus kita kontrol juga di sini. Nah, nanti biasanya sih kita kontrol dengan suplemennya juga dikontrol, misalnya diturunkan dosisnya, kemudian melakukan perawatan rutin untuk jerawatnya dan sebagainya. Itu juga harus kita evaluasi. Nah, kulit shaking ini juga bisa terjadi kalau misalnya orang dari overweight atau berat badannya agak tinggi, agak banyak, kemudian dia melakukan proses dia diet, kemudian olahraga untuk menguruskan badan untuk mencapai berat badan ideal. Nah, kadang-kadang dibarengi dengan kulit jadi sagging, jadi jatuh, jadi ngedrop gitu. Jadi pada beberapa kasus bisa seperti itu karena ada fat atau kantongan-kantongan lemak yang malah dia jadi turun, jadi drop dan wajah jadinya kelihatan sagging banget. Nah, ini juga menyebabkan kadang-kadang kita lebih tua dari usia. Kita usia 27-an udah kelihatan tua banget, itu karena sagging tadi yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian yang terlalu lama kena sinar matahari, terus kemudian tanpa perlindungan dari wajah, ya pastinya ini juga akan memicu timbulnya kerutan-kerutan lebih cepat dari yang usia seharusnya. Oke, next. Nah, ini sih saya berikan tips-tips aja untuk mencegah munculnya permasalahan kulit saat kita menjalani pola hidup aktif. Jadi pastinya yang pertama, kenali dulu nih kulit wajahmu. Kamu termasuk tipe kulit yang mana nih? Berminyak, kering, normal, kombinasi, atau kamu termasuk kulit yang sangat sensitif. Itu harus kamu kenalin. Jadi nanti
untuk selanjutnya kamu nggak salah lagi untuk menentukan produk perawatan yang mana nih yang bagus untuk kamu dan yang menunjang aktivitasmu selama berolahraga. Yang kedua, pasti sunblock atau sunscreen. Nah, sunblock dan sunscreen-nya juga nanti disesuaikan. Kalau kulit keringnya, pakai yang kemasan krim atau lotion, nggak apa-apa. Kalau kulitnya cenderung berminyak, pakai yang kemasan gel. Kayak gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Sedangkan pelembab atau moisturizer itu penting banget. Tapi kalau untuk kulit berminyak, mungkin saya nggak sarankan karena malah jadi lebih berminyak lagi. Kalau kulit normal kering, silahkan. Cukupi kebutuhan mineral pastinya. Minum air putih, kemudian minum cairan-cairan yang mengandung mineral yang penting untuk tubuh. Karena kalau air putih juga kadang-kadang tidak baik. Air putih, kondisi mineral bisa dari sayuran, dari buah-buahan, itu juga. Penuhi kebutuhan nutrisi kita, pastinya keseimbangannya yang penting sih. Jadi nutrisinya harus seimbang, itu yang penting. Katakan di situ. Untuk yang ini mungkin ke Dokter Maria lebih jago ya. Kemudian dia harus rutin melakukan perawatan kulit atau skincare. Nah, kadang-kadang di sini saya agak-agak repot, dokter jualan bukan. Jadi perawatan kulit atau skincare saat kita lakukan sedini mungkin, seperti tadi yang disebutkan Dokter Maria, mencegah akan jauh lebih baik. Saat kita sudah ada masalah, kita baru ke skincare, kita baru merawat kulit. Satu, biaya juga semakin banyak. Dua, rentetannya akan banyak untuk perawatannya. Jadi nggak bisa cuma sekali dua kali selesai, enggak, rentetannya akan semakin panjang. Jadi mencegah untuk merawat lebih rutin jauh lebih bagus ya. Kemudian berkonsultasi dengan dokter perawatan kesehatan kulit yang memang sudah profesional, jadi memang sudah punya kompetensi di bidangnya. Jadi itu yang saya tekankan. Biasanya kadang-kadang ada yang beli produk online, tidak ketemu dokternya, itu bahaya. Kita agak susah, krim-krim aja dikasih, nanti saat bermasalah nyarinya saya. Gitu, kan agak susah, karena produk-produk di tempat lain emang tidak sama komposisinya, jadi agak susah. Lanjut. Nah, ini kalau ini memang dengan rangkaian perawatan di Estetika Dr. Avani, jadi semua permasalahan kulit wajah kita dengan Estetika Solution. Apa aja? Next. Jadi kalau untuk acne solution atau jerawat, ada krim perawatan, jadi dari krim malam dan krim pagi. Nah, kedua produk ini, satu rangkaiannya ini harus dengan dokter, jadi memang harus konsultasi, wajib hukumnya konsultasi. Kemudian obat minum untuk jerawat, biasanya ada antibiotik dan anti radang, ini juga harus konsultasi. Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi pasien, kebutuhan pasien, tapi tidak semua kasus kita berikan obat minum, jadi nggak usah takut. Kemudian treatmentnya banyak, dari injeksi jerawat, peeling, IPL, Aqua Pure, Advanced Facial, Detox, itu juga termasuk facial untuk jerawat. Lanjut. Nah, kalau ini untuk brightening solution, biasanya untuk kulit kusam, untuk mengatasi masalah kulit kusam. Jadi sama, krim perawatan wajib. Kenapa? Kadang-kadang untuk pasien-pasien itu di sini nanya, dok, kalau misalnya saya treatment aja gimana? Gitu. Biasanya saya selalu menyarankan untuk memakai krim perawatan satu rangkaian semuanya dari pagi sampai malam. Kenapa? Jadi saya gampang untuk mengevaluasinya. Kemudian kalau misalnya ada masalah, pasien-pasien ini bisa langsung kontak saya untuk mengatasi masalahnya. Gitu. Sampai saat ini sih semuanya aman-aman aja. Jadi kalau dengan krim perawatan, controllingnya akan jauh lebih bagus. Bondingnya dengan saya, dengan perawatan juga akan jauh jadi lebih bagus. Suplemen atau vitamin minum, ya ini pasti akan saya berikan, apalagi untuk pasien-pasien memang sangat membutuhkan, jadi kayak kegiatan outdoor-nya banyak, ini perlu banget antioksidan. Treatment biasanya kita sarankan banyak banget, laser, booster, kalau skin booster ini semuanya advance, kemudian Aqua Pure, brightening injection, infusion, jet peel, peeling, ion vaporesis, oxy infusion, advance white, relief, dan segala macam, ada botox segala macam, itu juga bisa solution sebenarnya. Lanjut.
Nah, kalau ini anti-aging solution, dan ini memang banyak yang suka di sini. Jadi ini untuk mengatasi garis halus dan kerutan, biasanya untuk usia-usia yang udah di 30 tahun. Selain krim perawatan, kadang-kadang mereka merasanya kurang, saya perlu, I need more, gitu kan. Jadi kita kasih instan. Instan masih aman, karena kita lakukan, ada panduannya, dan semuanya dilakukan secara instan juga, dan hasilnya juga aman. Treatmentnya kita kalau di klinik estetika Dr. Avandi ada terapi, juga bagus banget, tanpa jarum, jadi tidak invasif. Kemudian laser rejuvenation, ini juga bagus, sangat bagus, ini juga best seller. Kemudian terapi tanam benang, ini juga banyak yang suka di Bali, terutama pasien saya banyak yang suka melakukan tanam benang, tarik benang atau thread lift, skin booster atau ultra hydro booster. Ini juga bagus untuk kulit kering. Kalau misalnya kulitnya kering, kita berikan skin booster. Dalam waktu 3-5 hari, kulit langsung menjadi lebih kenyal, lembab banget, pori juga halus. Kemudian kalau IPL, ini juga sejenis mirip-mirip dengan laser, disinari tapi untuk permukaan atau epidermis. Ultralower menggunakan serum. PRP ini menggunakan plasma darah pasien sendiri, ini bagus juga. Reduce sangat bagus, ini biasanya untuk yang memulai awal-awal kita sarankan PRP. Dan ini banyak yang suka. Radiofrekuensi itu kalau orang umumnya bilangnya setrika wajah. Kalau kita di sini sampai ke lapisan lebih dalam, jadi nggak cuma permukaan, kita perbaiki untuk di radiofrekuensinya. Kemudian BLA yang untuk anti wrinkle-nya, jadi serumnya yang untuk anti wrinkle. Kemudian peeling, anti aging. Kemudian ada botox. Mungkin di sini belum ditulis ada botox treatment. Jadi botox treatment untuk memang langsung anti wrinkle yang instantly kita suntikan protein khususnya di otot. Jadi untuk botox sendiri dalam waktu 5-7 hari kulit langsung bebas dari kerutan. Gitu. Jadi tidak ada aneh di wajah kita kalau kita menggunakan dosis yang minimal optimal. Selama kita melakukan sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kebutuhannya, tidak akan ada masalah. Lanjut. Oke, kalau untuk hiperpigmentasi solution, jadi biasanya untuk flek ya kasusnya. Jadi untuk flek, melasma, spruten gitu. Jadi produk perawatan ya pastinya ada tambahan lotion malam, dan ini harus dengan resep dokter, karena ini termasuk obat keras. Tirai sinar matahari, nah, eksotika ada tirai sinar matahari eksotika yang warna coklat, yang SPF 14, kemudian ada yang tirai sinar matahari yang SPF 50, 45, dan sebagainya. Kemudian treatment, kita biasanya yang best seller memang laser rejuvenation, ini untuk memperbaiki flek dan langsung berefek setelah tindakan. Segera setelah tindakan langsung menunjukkan hasil. Kemudian ada semi-cold peeling, kemudian ada PRP, brightening injection, dan infusion. Biasanya kita sarankan kombinasi, jadi nggak cuma laser tok gitu, laser, kita bisa kombinasi dengan treatment yang lain, kemudian ada infus, injection, kemudian ada tambah biasanya micropeel. Micropeel adalah microdermabrasion dan peeling, misalnya kita kombinasi seperti itu. Nah, untuk estetika solution lainnya, kita juga banyak sebenarnya, selain yang tadi saya sebutkan, ada scar solution untuk memperbaiki bopeng atau scar bekas jerawat, itu bisa dengan treatment autoroller, PRP, kalau di Denpasar sini kita punya Voluderm, jadi kayak Dermastem, Voluderm. Kalau yang Voluderm sendiri dia tanpa downtime-nya sangat pendek, jadi 5-10 jam dia sudah tidak ada merah lagi. Nah, kenapa banyak yang suka ya, karena downtime-nya, terus kemudian dia tidak ada proses darah-darahnya. Kemudian skin solution for Gen Z, jadi biasanya untuk remaja. Kita punya solusinya, jadi untuk remaja-remaja itu nggak usah takut datang ke klinik kecantikan, klinik estetika Dr. Avandi, kita punya solusi produk, kita punya solusi treatment yang khusus untuk permasalahan kulit remaja. Kemudian hair problem solution, biasanya untuk masalah kulit kepala. Jadi dari alopecia atau kebotakan. Nah, dari kebotakan juga kita lihat apakah kantong-kantong rambutnya itu masih ada pertumbuhan, bintik-bintik hitamnya masih ada atau enggak. Kalau enggak, ya kita tidak bisa tolong dengan PRP.
biasanya tidak membantu banyak. Tapi kalau masih ada kantong-kantong dan titik hitamnya, jadi tunas-tunasnya masih ada, bisa kita tolong dengan PRP atau roller, itu bisa kita tolong. Kalau untuk rontok-rontoknya kita ada toner dan segala macam. Digital solutionnya, jadi untuk yang kamu yang sibuk, tidak bisa berkunjung ke klinik, namun tetap ingin menyelesaikan masalah kulit, kamu bisa konsultasi secara online dan juga beli produknya juga secara online. Next. Itu aja yang bisa saya jelaskan untuk dari estetika, untuk permasalahan kulit, biasanya sih itu aja. Terima kasih Dokter Ya, Dewi senang atas hati. penjelasannya. Ya. Nah, jadi teman-teman tadi sudah dengar ya tips-tips dari Dokter Dewi nih, bagaimana cara mengatasi permasalahan kulit kalian ketika kalian menerapkan pola hidup aktif. Oh iya Dok, saya mau tanya sedikit nih Dok. Mungkin ada teman-teman kita yang saat ini olahraganya outdoor seperti Mbak Narita. Nah itu kalau di saat pandemi seperti saat ini kan wajib tetap harus pakai masker ya kalau kita di luar ruangan. Nah sedangkan dengan kita pakai masker, terus kita berkeringat, jadi lembab, nah itu sering timbul breakout di Dok. Nah itu bagaimana Dok tanggapan dokter? Kalau untuk breakout, jadi memang pemakaian masker satu, kalau maskernya bedah, sekali pakai langsung buang. Tapi ingat, pembuangannya jangan cuma dibuang tung gitu sama enggak. Diucek-ucek, dikucel-kucelin, digunting kalau perlu. Ya, karena itu takutnya dipakai orang lain lagi gitu kan. Karena banyak oknum yang memang menyalahgunakan gitu. Jadi biasanya kalau saya sendiri pribadi, misalnya masker bedah, saya pakai, saya gunting dulu, baru saya buang. Itu sangat penting. Kemudian kalau pemakaian masker kain, saya selalu sarankan ke pasien yang memang kulitnya tidak terlalu bermasalah, maksimal pemakaian 4 jam. Jadi harus bawa masker cadangan di tas, gitu, kantong di tas, bawa cadangan. 4 jam itu sudah cukup, bakterinya itu udah ngumpul bergumul di sana, cuci, gitu ya. Kadang-kadang orang tuh masker udah sampai yang lusuh gitu ya, nggak diganti-ganti. Nah itu bakteri udah kemana-mana, itu udah ngumpul jadi satu, tempel ke kulit yang sensitif ya sudah jerawat. Gitu. Terus kemudian jenis masker kainnya juga disesuaikan. Kadang-kadang ada beberapa yang memaksakan diri dengan kulitnya sudah sensitif, sudah meradang sensitif merah, bahan kainnya yang memang dia agak kasar. Gesekan-gesekan itu bisa membuat kulit jadi lebih parah lagi nanti peradangannya. Gitu. Terus kemudian kalau sudah terjadi breakout, ya pastinya dirawat, diperbaiki, di treatment, kemudian pakai produk yang disesuaikan dengan masalah kulitnya. Tuh. Baik dokter. Nah tadi Mbak Narita sudah dijelaskan ya sama Dokter Dewi nih pas permasalahannya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pengen nanya sih Dok, terutama yang reapply tadi ya, kan emang harusnya sunblock tuh di reapply gitu kan. Tapi emang kan lengket banget ya Dok. Lengket, apalagi kalau SPF 50 ke atas udah pasti lengket. Gitu kan. Setelah sekian jam udah mungkin berkurang. Terus mau reapply lagi tuh mukanya udah lecek, terus di reapply, kebayang nggak? Memang agak susahnya kalau untuk ini, untuk olahrawati, ya masalahnya pasti nggak mungkin ya kita cuci muka. Gitu kan, nggak mungkin nyari di mana itu tempatnya. Ya kan? Biasanya kalau untuk orang yang biasa, biasanya sarankan cuci muka dulu, pakai sabun, baru reapply. Tapi kalau misalnya dengan triathlon yang olahraga yang butuh waktu berjam-jam kayak gitu, ya susah. Jadi afternya lah kita rawat. Mau nggak mau, suka nggak suka, afternya kita rawat. Siap Dok. Jadi ini kurang lebihnya gitu. Jadi Mbak Narita olahraganya yang sampai jangan cuci muka. Waktu jangan lewat aja kan, kurang lebih gitu. Siap Dok. Tuh. Sangat mencerahkan tadi slide-slide-nya Dokter Dewi. Thank you so much. Berterima kasihlah ke orang-orang digital. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau disampaikan dari Dokter Maria juga? Belum ada sih. Nanti kita bisa bahas Q&A-nya aja kali ya. Tadi saya sempat ngintip banyak banget pertanyaan menarik nih, kira-kira berhubungan juga dengan sunblock tadi. Ada pertanyaan menarik.
Oke, kalau gitu kita langsung masuk saja ya ke sesi pertanyaan. Sekarang sudah saatnya kita masuk sesi tanya jawab. Nah, untuk para peserta yang sedang menonton webinar hari ini, kita akan berikan 2 free voucher cek body composition dari ESMC dan 2 free voucher dokter consultation plus laser treatment dari Estetika Dr. Avani untuk 4 penanya terbaik. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman disertakan juga ya nama dan domisili tempat tinggal kalian. Kita periksa dulu pertanyaan dari yang pertama ya. Lumayan banyak nih yang nanya nih. Ada hari ini. Dari Kak Syariful Akbar. Berarti ini untuk Dokter Dewi dulu deh. Dokter, salam kenal. Saya cowok nih, mau tanya bagaimana cara kita cek secara mandiri untuk menyimpulkan kulit kita sudah sehat atau belum. Apa saja indikator minimalnya? Misalnya pas kita sedang sulit akses bertemu dokter secara langsung atau waktu yang terbatas. Tentu penjelasan dokter akan sangat membantu. Makasih, salam sehat. Silakan Dokter Dewi. Salam sehat Saiful. Jadi kulit sehat ya pastinya yang terhindar dari masalah-masalah tadi yang saya bilang jerawat, flek, kayak gitu ya. Kemudian indikator kulit sehat itu warnanya merata. Kemudian saat kita cubit juga kenyal dia kulitnya. Terus kemudian tidak gampang merah, tidak gampang perih, tidak gampang iritasi. Terus kemudian kulit cenderung normal ya, maksudnya tidak terlalu yang berminyak lebay. Pokoknya yang penting tadi tidak ada masalah jerawat, kemudian tidak ada masalah hiperpigmentasi, warna kulit merata, kemudian tidak ada keluhan-keluhan iritasi seperti merah, perih, kering terlalu berlebihan pada bagian-bagian tertentu. Terus kemudian juga saat kita pegang kenyal dia. Ya pada kulit-kulit yang memang dia kering itu agak apa ya? Kita cubit dikit itu beda dia nggak kenyal. Kolagennya masih bagus. Biasanya kalau kulit saya tuh kolagennya masih bagus. Ini kayak gitu sih. Lebih ya glowing biasanya kayak gitu ya. Ciri-cirinya sih tidak ada masalah yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Satu lagi nih untuk Dokter Dewi, pertanyaan dari Kak Arin Wijaya dari Jakarta. Di masa pandemi kita sering dianjurkan untuk berolahraga di rumah dan juga berjemur. Lalu untuk mencegah sunburn dan sinar UV, saya menggunakan sunblock SPF 50. Namun karena terlalu sering pakai sunblock, akhirnya kulit menjadi lebih mudah berjerawat. Karena kondisi kulit mudah berminyak. Padahal sunblock yang dipakai sudah water based. Apakah ada solusi yang dapat kita lakukan? Terima kasih, dokter. Oke. Even misalnya water base ya, kadang-kadang memang masih ya itu. Kalau untuk SPF menarik di atas, nih dok. SPF di atas 30. Karena saya sendiri mau tanya dok, saya sendiri pencarian sunblock itu panjang sekali dari yang lengket banget, cair banget, jerawatan banget, sampai akhirnya menemukan yang cocok itu prosesnya panjang sekali ya dok, memang begitu ya? Jadi memang kalau sunblock dari atas 30 memang biasanya dia lebih oily, ya memang komposisinya nggak seperti itu. Even misalnya dia water based pun kadang-kadang memang dia nutupin pori banget. Nah itu yang bikin jadi beruntusan, berintilan segala macam. Ya kadang-kadang juga banyak yang menggunakan, nah itu tadi yang tidak reapply atau kadang-kadang dia meng-reapply lagi tanpa membersihkan wajahnya. Gitu. Kadang-kadang asal tumpuk aja gitu. Jadi memang harus disikapi dulu gitu. Nah masalah jerawat kadang-kadang kita juga nggak nyalahin si sunblocknya aja. Banyak faktor makanya jerawat itu tidak bisa kita lihat dari satu penyebab utama gitu. Banyak faktor yang bisa kita tangkap. Misalnya kalau misalnya untuk sunblock SPF 50 memang dia oily. Kalau kulit berjerawat, kulit cenderung berminyak, komedonya gampang, ya pakai aja yang 30 nggak apa-apa, 25 nggak apa-apa. Cuman ya tadi saya bilang harus reapply. Karena kalau yang SPF-nya tinggi ya tadi
akan masalahnya ya pasti akan tambah komedoan. Kalau sudah komedoan kadang-kadang kulit tambah berminyak, bakterinya gampang ngumpul, suka banget di situ, ya jerawatan. Kalau misalnya memang sudah terjadi jerawat, ya dirawat dulu, di treatment dulu, kita turunkan nih dosis sunblocknya. Biasanya kita turunkan ke sunblock SPF 15 dulu. Gitu. Jadi memang tidak bisa langsung dengan meneruskan dengan SPF 50 terus, nggak bisa. Rawat dulu, perbaiki dulu kulitnya, sehatkan dulu kulitnya dengan diturunkan nih SPF-nya, kita pakai yang 15 dulu. Even misalnya dok, aku banyakkan di outdoor, ya udah mau nggak mau kamu harus reapply. Kurangi dulu olahraga outdoor atau aktivitas outdoornya demi kulit sehatmu dulu. Nanti kalau sudah sehat, sudah terkontrol, silahkan gitu. Pelan-pelan dinaikkan gitu tingkatan SPF-nya. Jadi kadang-kadang pemakaian produk sunblocknya juga harus dievaluasi. Kalau kita di sini sih ada sunblock SPF 50 yang dia itu waterproof, jadi memang tidak terlalu berminyak banget. Jadi pada pasien-pasien yang memang oily, kulitnya pakai itu aman-aman aja sampai saat ini. Karena dia waterproof. Gitu. Kalau yang SPF 45 memang dia sejenis agak-agak oily. Gitu. Kalau sudah ketemu sunblock, kalau dokter Dwi udah ketemu, dokter Maria udah ketemu sunblock yang sudah cocok, jangan diganti-ganti lagi. Kadang-kadang ini ya, matanya tuh pada shopping kemana-mana gitu. Betul. Bilang ini bagus, tapi belum tentu bagus buat kita. Ya kan? Betul. Ini sudah Dan juga kadang-kadang bentrok dong dengan make up itu suka bentrok dok. Jadi misalnya mungkin ini juga ya sharing juga. Jadi kadang-kadang saya punya sunblock itu dengan make up yang saya tumpuk di atas, saya itu juga nggak cocok. Jadi apa make up andalan saya yang saya pakai rutin memang harus dicocokkan kembali dengan sunblock yang akan saya pakai rutin. Mungkin masalahnya salah satu sumbernya kalau perempuan itu kali ya. Jadi ke kantor harus pakai make up, pakai sunblock, dan material di sunblock dan make up itu nggak cocok. Nyambung, apalagi ditumpuk dengan si foundation, aduh itu tambah. Betul. Ya, pokoknya pemakaian make up itu tidak boleh lebih dari 6 jam sampai 8 jam itu kayaknya sudah membuat pori-pori kita itu udah teriak-teriak menurut saya. Betul, ditambah pakai masker dok sekarang. Udah pakai masker, make up kegesek-gesek, waduh. Makanya sebisa mungkin melakukan perawatan secara rutin, minimal ya facial sebulan sekali lah ya, kasih wajah untuk mendapatkan relaksasi di treatment. Karena kadang-kadang orang beranggapan kan udah pakai sabun tiap hari gitu. Sabun tidak bisa membersihkan sel-sel kulit mati, betul kan? Tumpukan-tumpukan komedo-komedo itu kan terperangkap dia kan, kita nggak cukup. Betul, harusnya treatment dengan ekstraksi, dengan treatment di facial yang memang dikerjakan oleh ahlinya gitu. Itu yang sangat penting. Karena orang beranggapan aku belum ada masalah, justru sebelum ada masalah dirawat dulu. Betul. Ingin menambahkan mungkin Dokter Dewi, tadi saya sempat ngintip pertanyaan juga nih Dokter Dias. Aku lihat dari pertanyaan tadi ada yang bertanya kalau olahraganya subuh-subuh masih perlu sunblock kan nih dok? Mumpung kita lagi ngobrolin sunblock. Jadi di jam berapa aja nih kita udah harus mulai pakai sunblock? Kalau sunblock saya selalu begitu bangun tidur, cuci wajah, mau subuh mau apa, cuci wajah, pakai sabun langsung pakai sunblock. Even saya cuma di dalam ruangan. Ya, selain kadang-kadang itu kan juga ngasih moisturizer ke kulit kita. Sunblock itu kadang-kadang satu kandungan sunblock, kalau sudah sunblock itu moisturizer. Kadang-kadang orang melupakan kalau wajah kita itu butuh pelembab moisturizer. Karena kalau nggak dikasih itu barrier wajah kita yang kekikis jadinya, itu yang bikin kulit jadi kusam, kering. Apalagi kulitnya kering dok, ya ampun. Ya itu perlu banget. Untuk kulit kering perlu banget. Jadi begitu kita cuci wajah, begitu bangun, cuci wajah, udah pakai sunblock, it's okay gitu, nggak apa-apa. Karena saat nanti ada jam 7 kita nggak sadar kita sudah pakai jam 7, udah di luar, udah kena matahari, nggak mungkin kita apply di jalan kan. Itu pro tip juga ya dok, kayaknya harus pakai di area leher dan juga tangan. Saya selalu gitu deh. Terutama nyetir mobil, naik motor itu kita suka lupa, tiba-tiba belang. Ya betul. Leher sama wajah juga belang, betul. Jadi leher, wajah, kelopak mata. Kadang-kadang banyak pasien yang fleknya di bawah kelopak mata itu dilupakan misalnya sunblock. Oke, terima kasih Dokter Dewi penjelasannya. Senang hati. Nah, jadi itu sudah ditanya ya, 2 penanya yang berhak mendapatkan
free voucher dokter consultation plus laser treatment dari Estetika Dr. Afandi. Nah, kalau untuk untuk 2 orang pertanyaan lagi nih yang buat dapet free voucher cek body composition dari ISMC, boleh dipilih pertanyaannya Dr. Maria. Oke, boleh. Ada banyak nih, gimana dong? Iya nih teman-teman. Oke, tadi saya udah ada beberapa yang menarik perhatian sih. Aku cukup ini juga ya, happy banget ternyata dari pesertanya ada yang cowok juga, dan di situ ditulis kayak aku cowok nih gitu. Mungkin kita pengen encourage juga ya, maksudnya untuk skin health itu not exclusively untuk perempuan, betul. Yeah. Laki-laki itu perlu banget juga gitu. Jadi aku appreciate dan happy banget ternyata dari peserta ini ada yang laki-laki dan juga bahkan bertanya, senang sih gitu. Mungkin kalau dari aku yang ini kali ya, sebentar. Nah, pertanyaannya, selamat sore dokter, saya Stefani dari Bandung. Ingin bertanya kalau untuk kami yang bekerja shift, pastikan siklus tidurnya tidak baik. Stres pun tidak bisa dihindari. Apakah ada tips and tricksnya untuk menjaga, untuk tetap menjalani pola hidup aktif dan sehat, juga untuk penggunaan skincare yang baik saat kita harus bekerja malam, pagi, hari, bagaimana nih dok? Nah ini mungkin kombinasi ya, kayaknya untuk skincare nanti ada tips dari dokter Dewi, kalau untuk siklus tidur mungkin nanti saya coba bantu jawab ya. Nah itu yang pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar saya coba cek satu lagi. Mungkin yang minyak lagi. Yang satu dulu kali ya saya jawab ya, nanti saya coba baca lagi. Karena kebetulan yang saya suka pertanyaannya tadi udah ditanyakan juga. Oke, nanti saya coba pilih lagi. Nah, untuk tadi yang menjawab bekerja shift ya, jadi kalau mau jujur kan pasti kita dokter ya akan melewati masa di mana kita bekerja di rumah sakit lah ya. Semua dari kita gitu. Jadi kalau untuk mengenai pekerja secara shift lalu jam tidurnya terbalik, mungkin kita sama-sama sudah sama-sama saling tahu lah. Cuman mungkin ada beberapa tips pribadi yang bisa membantu dan juga sharing dari pengalaman pribadi. Nah, saya sendiri merasakan masalah kulit itu paling banyak timbul itu pada saat saya jaga di IGD. Saya waktu itu jerawat parah banget sampai harus PRP berapa kali treatment karena memang jerawatnya memang sangat besar-besar gitu, dan saya nggak tahu sebabnya apa. Ternyata tuh sebabnya tuh dari telepon IGD gitu. Jadi handphone IGD yang saya pakai tiap hari menempel ke kulit dan berjerawat, dan hanya di sisi kanan karena saya telepon selalu sisi kanan. Nah, selain itu memang pola makan juga berantakan sekali ya, karena apa yang ada di rumah sakit pada saat subuh buka ya itu yang saya makan gitu. Dan terutama stres pasti ya, banyak pikiran, jam tidur berantakan, ya itu memang sesuatu yang kita tidak bisa kontrol gitu. Nah, saran pribadi sih mungkin melihat ke belakang kembali pengalaman saya pada saat bekerja di rumah sakit, ada beberapa keputusan yang tidak bijak memang yang saya lakukan. Yang pertama itu pasti pola makan ya. Sebisa mungkin memang kalau kerjanya itu shift atau seenggaknya jam tidurnya terbalik, jadi kita pada saat malam itu bekerja dan pagi itu kita tidur, memang harus punya akses terhadap makanan sehat. Nah itu saya sendiri lagi berusaha menerapkan sekarang pada lagi masa pandemi, sebisa mungkin coba bawa bekal, karena apa yang kita bawa dari rumah, cara masaknya, bahan makanannya itu pasti akan bisa kita kontrol. Dan nomor satu itu untuk metabolisme kita dan juga untuk energi dan juga performa kita saat bekerja itu ditentukan sekali oleh apa yang kita makan. Jadi mungkin tipsnya untuk yang bekerja shift, pola makan memang harus dinomorsatukan deh, karena sumber energi kita dari situ, nutrisi kulit kita dari situ, dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari situ. Jadi mungkin satu adalah pola makan. Lalu yang kedua adalah minum air putih harus cukup ya. Jadi kalau kita minum kopi untuk menjaga nggak ngantuk, lalu minuman manis itu sebenarnya nggak termasuk ya ke dalam 8-10 gelas air putih yang diharuskan untuk kita minum setiap hari. Jadi kalau kita minum hanya kopi dan juga minuman bersoda misalnya atau minuman teh, itu nggak cukup sebenarnya untuk mensuplai air putih yang seharusnya kita minum 8-10 gelas. Jadi kalau memang suka kopi, penyuka kopi atau teh, tetap harus ada intake dari air putih di luar itu.
sampai 10 gelas itu sangat diperlukan, sangat krusial. Jadi bukan sesuatu yang boleh iya, boleh enggak, tapi itu it's a must. Lalu setelah itu jam tidur ya. Kalau kita di dokter di rumah sakit sih jam tidur pasti nggak jelas deh ya, bisa tidur bisa enggak. Nah tapi yang memang wajib untuk dijaga adalah pada saat kita pulang ke rumah, make sure kita bisa istirahat cukup setelah itu recovery. Jadi jangan melakukan aktivitas lain, pulang ke rumah, tidur 6-8 jam sebisa mungkin. Setelah itu recovery pasti akan maksimal. Tapi apabila setelah kita shift malam dan kita pulang ke rumah dan kita melakukan aktivitas yang lain, itu pasti badan kita itu siklusnya akan semakin kacau. Jadi sebisa mungkin pulang bekerja, lakukan aktivitas minimal mungkin, langsung beristirahat 6-8 jam, lalu pastikan jangan kurang dari itu. Apabila ada waktu untuk berolahraga itu lebih bagus sebetulnya. Memang terasanya pasti malas dan juga capek, tapi saat kita membiasakan tubuh kita, nanti lama-lama tubuh pasti akan terbiasa. Nah, lalu untuk skincare-nya mungkin bisa dibantu oleh Dr. Dewi ya. Kalau saya sendiri pribadi, kalau saya shift malam, saya pasti bawa skincare. Saya pasti bawa untuk cuci muka, sabun cuci muka yang nggak terlalu bikin kering, karena biasanya kalau kerja di rumah sakit kan full AC, jadi saya pasti bawa sabun muka yang nggak bikin kering, yang mild. Saya bawa krim malam, krim pagi, semua saya bawa. Jadi apa yang harus saya pakai malam saya pakai, apa yang harus saya pakai di pagi hari saya pakai gitu. Nah itu akan menjaga kulit kita tetap sehat sih, itu menurut saya. Karena kulit saya kering, jadi nggak mungkin deh saya nggak bawa skincare, pasti udah pagi-pagi udah kacau banget gitu. Jadi mungkin sarannya untuk kalau dari skincare pribadi, tetap bawa skincare pagi dan malam, jadi pada waktunya harus bisa dipakai. Mungkin Dokter Dewi ada tambahan? Kalau saya sih tambahin di sini yaitu yang pertama, kenali kulit dulu. Kenali kulit, saat kamu sudah mengenali kulit, kamu akan tahu kebutuhan kulitmu apa. Yang kedua ya tadi, kalau misalnya kamu kerja shift, ya dipersiapkan semua peralatan dan perlengkapan kulit kita. Ribet enggak sih kalau itu semua? Menurut saya saat kita sudah membiasakan hidup kita dengan semua yang kita bilang ribet itu menurut saya tidak akan menjadi sebuah keribetan. Jadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, gaya hidup atau lifestyle mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mencapai sesuatu yang bagus, baik, sehat, tidak ada sesuatu yang ribet. Kalau itu dijadikan sebuah lifestyle. Itu aja sih. Betul. Jadi berarti memang harus membiasakan ya. Nah, mungkin yang saya satu lagi ya, dari pertanyaannya, olahraga malam indoor di tempat gym berdampak buruk untuk kulit tidak? Nah, ini tadi mungkin sama seperti yang mitos-mitos yang saya sebutkan tadi ya. Jadi olahraga itu sebenarnya kalau di outdoor kan tadi banyak benefitnya nggak sih dibanding kerugian. Nah, sekarang kan pertanyaannya lebih ke indoor ya. Sebetulnya balik lagi tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan kulit ya. Dan juga olahraga sendiri itu kan benefitnya memang banyak, tapi masalah kulit itu ditimbulkan balik lagi dari personal hygiene yang memang kurang bagus. Jadi misalnya kalau olahraga malam indoor di tempat gym, ya kalau sekarang sih kemungkinan besar lagi nggak bisa ya olahraga indoor di tempat gym. Untuk sekarang masih belum disarankan lah untuk olahraga indoor di tempat gym. Tapi apabila misalnya di apartemen ada tempat gym yang memang bisa private, sebetulnya untuk kulit tidak masalah ya. Yang penting adalah pada saat kita mau mulai olahraga, ya balik lagi tadi jaga kebersihan kulitnya. Dan kalau misalnya ruangannya indoor, kalau misalnya dia pakai AC memang cukup kencang, lalu kulitnya termasuk jenis yang cukup kering, balik lagi tadi seperti Dr. Dewi bilang ya, persiapannya. Dan untuk sekarang olahraga itu memang sangat diperlukan ya untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi baik itu indoor maupun itu outdoor, mau itu pagi, mau itu malam, selama ada kesempatan untuk berolahraga, tetap lakukan olahraga karena itu sangat-sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi jangan lagi melihat waktunya kapan. Sekarang kita pikirkan adanya waktunya kapan. Nah, itu kita sempatkan minimal 30 menit sampai 45 menit untuk berolahraga. Jenis olahraganya apapun, disarankan kardio 3-5 kali. Apabila bisa ditambahkan dengan strengthening exercise 2 kali seminggu. Jadi olahraga dengan ban, atau misalnya olahraga dengan body weight, dengan misalnya body weight itu misalnya dengan plank, push up, sit up, itu juga cukup bermanfaat. Jadi yang sekarang yang
nggak jadi soal mau olahraga pagi, siang, sore, malam. Yang terpenting ada waktu kapan, lakukan olahraga setengah jam cukup, 15 menit cukup, mau 5 menit pagi, 5 menit malam, dicicil juga nggak masalah. Yang terpenting adalah kita tetap mengadopsi gaya hidup aktif. Gitu aja sih. Atau seperti Mbak Narita tadi ya, menginspirasi sekali loh, itu pergi pulang kantor sekaligus olahraga. Nah, keren banget. Tuh. Biar efektif, Dok. Iya. Soalnya kalau nggak digituin tuh suka susah mau olahraganya kapan. Nah, betul. Mungkin Dokter Dias mau minta izin nih. Dari ISMC kan ada 2 penanya yang akan dapat free ini ya, body composition ya. Tadi saya barusan cek, kan lokasinya kebetulan di Bandung tuh penanyanya. Boleh nggak saya siapin 1 pertanyaan lagi, maksudnya 1 orang lagi, saya jawab pertanyaannya just in case yang dari Bandung nggak bisa datang ke Jakarta. Boleh. Oke. Ada pertanyaan bagus nih, soalnya saya baru lihat dari chat tadi, saya sempat terlewat. Jadi olahraga untuk ibu hamil nih dari Lala Erika Putri ya. Olahraga apa saja sih yang direkomendasikan untuk ibu hamil dan mulai di usia kandungan berapa yang aman? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya, karena sebetulnya olahraga itu masih sangat diperlukan oleh ibu hamil sebetulnya, terutama untuk otot core ya, untuk otot perut, dan juga untuk otot back atau low back ya, otot pinggang. Sangat diperlukan. Kenapa? Karena pada saat kita hamil terjadi perubahan dari struktur tulang dan juga otot dan juga postur ya. Jadi kita sangat memerlukan tulang dan otot yang kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan baik secara hormonal maupun secara anatomis tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, olahraganya apa saja nih yang bisa dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah sebetulnya mengkonsultasikan dulu nih kepada dokter kandungan, apakah ibu aman atau mbaknya aman untuk melakukan olahraga. Karena kalau misalnya melakukan olahraga tapi sebetulnya kandungannya tidak aman secara fisik, itu justru malah berbahaya bagi bayinya. Tapi apabila dari dokter kandungan ini memperbolehkan untuk melakukan olahraga, sebetulnya olahraga apapun jenisnya itu sangat baik. Itu apalagi kalau misalnya kita sebelum hamil itu sudah aktif, gaya hidupnya aktif, sudah biasa berolahraga, jadi sebenarnya berolahraga itu tetap aman. Jadi baik body weight exercise, cardio exercise, atau strengthening exercise tetap boleh dilakukan. Tapi bisa juga berfokus pada otot-otot yang ada di bagian otot perut, otot panggul, atau otot kaki ya. Jadi supaya pada saat nanti proses kelahiran dan juga selama proses kehamilan 9 bulan itu otot-otot di area tersebut itu kan yang mengalami perubahan paling krusial, itu tidak mengalami masalah nanti pada saat setelah melahirkan atau pada saat proses melahirkannya. Gitu. Jadi olahraga yang berfokus di area perut, di area panggul, di area pinggang itu sangat bagus untuk mencegah low back pain, nanti untuk membantu kontraksi juga, dan untuk mensupport kehamilan ya, jadi si perutnya lebih kuat gitu pada saat hamil, tidak ada masalah kesehatan seperti itu. Jadi untuk olahraga sebetulnya aman, yang penting jangan high intensitas. Jadi kalau belum terbiasa berolahraga, konsultasikan dengan dokter kandungan. Apabila di ACC, apabila aman, berarti boleh melakukan olahraga. Bahkan jogging atau lari pun sebenarnya masih boleh, nggak apa-apa. Tergantung dari nanti kalau belum pernah mulai, berarti tanyakan ke dokter kandungan. Apabila boleh jogging, sepeda itu juga masih aman sebetulnya. Oke, dari saya mungkin itu saja. Terima kasih Dokter Maria. Iya. Itu tadi ya sudah kita jawab 4 pertanyaan yang terbaik nih, yang berhak mendapatkan hadiah free voucher dokter consultation plus laser treatment dari SFIK, yaitu Kak Arif Mutapea dan Syariful Akbar. Selamat ya. Dan ada juga nih hadiah dari ISMC berupa voucher check body composition untuk Kak jadi Kak Lala dan Kak Stefani Jessica Manoa. Selamat ya. Mungkin Mbak Narita ada yang mau disampaikan seperti tips-tipsnya untuk menjalani pola hidup aktif. Silakan Mbak Narita.
eh, yang penting sih memang kita tuh lebih ke ini ya, Dok. Memang diniatin gitu. Karena kalau kita waktunya ada tuh sulit. Memang kita harus meluangkan waktu. Nah, dengan waktu yang sangat terbatas, kalau kegiatannya banyak, memang tadi gimana kita bisa mengconvert waktu-waktu yang kita gunakan untuk dirubah menjadi suatu kegiatan untuk exercise. Itu sih, kalau dari aku cuman itu aja yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Jadi, dan nggak harus sesuatu yang sulit gitu. Kita mulai dari yang paling mudah dan paling suka dikerjain. Mulai dari kalau emang olahraga yang kayak lari, sepeda, renang sulit, ya kita mulai dengan jalan kaki. Yang penting badan manusia itu didesain untuk exercise gitu. Karena kalau kita nggak gerak, metabolisme kita tambah jelek. Nah itu semuanya yang bikin sumber penyakit termasuk permasalahan ke kulit ya dok ya. Sebenarnya metabolisme yang jelek juga kan, kulit itu jerawatan. Nah jadi bergeraklah sepunya waktunya. 20 menit ya dokter Maria ya cukup ya? Cukup, 15 menit cukup. Dan mulai dengan berjalan kalau memang yang lainnya sulit gitu. Gimana dok Dewi, setuju kan ya dok? Setuju. Jadiin kebiasaan. Iya, betul. Nggak usah triathlon, jalan kaki. Iya. Dan aku 1000 langkah. Dewi, Dok Maria juga buat insight-insightnya. Semoga aku nanti tadi sunblock glowing walaupun sepedaan ke kantor. Thank you Dok Dias. Ya, terima kasih Mbak Narita atas tips-tipsnya. Mohon maaf nih teman-teman, tadi ada kesalahan ternyata. Jadi pemenang yang berhak mendapatkan voucher check body composition dari ISMC yaitu Kak Lala dan Kak Brigina Gestanti. Ya. Nah, baik. Karena hari ini spesial, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Skin and Body Talk, juga dapat banyak kejutan loh dari Estetika dan ISMC. Nah, ada berbagai promo-promo nih buat teman-teman semua. Lalu apa saja sih promo dari Estetika Dr. Afandi? Kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Oke dok, jadi kayaknya ada gangguan nih yang di dokter Diasnya. Jadi saya ngegantiin dokter Dias jadi host sementara dulu. Kalau untuk yang dari ISMC itu ada promo nggak dok? Bisa dijelasin nggak apa-apa dari ISMC dulu? Oke, kebetulan kita yang mungkin teman-teman yang berdomisili di Jakarta bisa mampir nih ke klinik ISMC. Kita lagi kebetulan ada promo H-Ornas. Nah, kemarin kita tanggal 9 ya, ada Hari Olahraga Nasional. Nah, jadi dalam rangka Hari Olahraga Nasional ini, ISMC mengadakan promo yang berlaku untuk semua pembelian produk ISMC. Mendapatkan diskon sebesar 9%. Tapi promonya nggak berlaku untuk pembelian paket terapi yang sesi 3 dan 5 sesi. Juga untuk susu nutrisi dan juga untuk tindakan injeksi. Programnya berlangsung cukup panjang nih selama 1 bulan. Jadi kita merayakan Hari Olahraga Nasional, kita rayakan selama 1 bulan. Kita berikan promo ada diskon 9%. Nah juga bagi teman-teman yang penasaran untuk komposisi tubuhnya, apakah udah ideal, berapa persen lemak tubuh saya, atau berapa persen otot saya. Nah bagi teman-teman yang pengen juga konsultasi soal weight management program misalnya, atau pengen weight loss, boleh datang ke ISMC, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap untuk body composition. Jadi nanti kita tahu untuk target olahraga atau exercise ke depannya apa saja yang ingin dicapai. Nah,
Untuk pemeriksaan body composition, kita menggunakan mesin oleh Tanita, itu harganya di 250.000 untuk pemeriksaannya, including pembacaan hasil oleh dokter dari ISMC. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi bagi nutrisi secara lebih lanjut, misalnya ada yang suka olahraga dan masih bingung untuk nutrisinya yang seimbang seperti apa, pola makannya bagaimana, untuk suplementasinya bagaimana, bisa ketemu juga ke ISMC dengan dokter nutrisi kami dan berdiskusi lebih lanjut. Itu sih dari ISMC, Dokter Dewi, untuk promo di bulan September ceria. So, sebenarnya kalau di promo di estetika sih kita ada pembelian dengan menggunakan voucher treatment secara online. Jadi banyak pilihan kalau pembelian secara online. Jadi nanti pasien disarankan untuk download aplikasi Klinik Estetika Dr. Afandi. Kemudian ada pilihan di situ produk voucher treatment dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau dengan harga khusus. Biasanya dari facial yang harganya dari 300.000 jadi cuma 199.000, kemudian dari laser PRP yang harganya harusnya 1,9 juta jadi 1.199.000 dan sebagainya. Itu sih untuk promo kita, jadi memang harus download aplikasi dulu, nanti banyak yang bisa diberikan di sana. Terus kemudian untuk selanjutnya, halo, kedengeran suara saya? Halo. Akhirnya muncul juga. Dengar, Dok. Dokter Arya, Dokter Dewi, dan Mbak Narita. Dan teman-teman semua, tadi saya ada kendala dari laptopnya ngambek sepertinya. Kita sampai mana ya? Mau dilanjutkan? Silakan. Udah, kalau tadi udah Dokter Maria sih bawain promo, kalau kita promonya belum. Jadi pada saat playing video juga sempat terputus ya, karena jadi saya jelaskan aja ya. Jadi di estetika itu ada promo estetika treatment card. Nah, kartu sakti ini bisa teman-teman gunakan untuk pilih treatment yang bisa kamu pilih nih, suka-suka. Nah, jadi teman-teman yuk langsung dapatkan kartunya, harganya mulai dari 199.000 aja. Kalian udah bisa nih perawatan langsung di klinik estetika biar tetap cantik. Cek di websitenya ya, di www.klinikestetika.com pada bagian promo. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Lalu kita masih ada kejutan lagi nih buat teman-teman semua. Jadi kita mau ngajak teman-teman buat selfie saat kalian sedang menyaksikan webinar ini, terus nanti di-share ya di Instagram story kamu, dan dapatkan hadiah tambahan berupa 2 free voucher check body composition dari ISMC dan 2 free voucher doctor consultation plus laser treatment dari Estetika Dr. Afandi untuk 4 orang pemenang dengan pose terbaik. Jadi teman-teman sekarang lagi menyaksikan webinar ini, yuk sambil selfie, terus post di Instagram. Jangan lupa di-tag juga ya location kamu, terus juga di-follow juga Klinik Estetika, Instagramnya @klinikestetika dan @ismc. Lalu di-tag juga deh nanti pas lagi mau nge-share Instastory-nya, di-tag @klinikestetika dan @ismc. Posenya yang menarik ya, yang terbaik, biar dapat nanti voucher-voucher dan promo-promonya. Baik semuanya, terima kasih banyak ya Dokter Maria, Dokter Dewi, dan Mbak Narita. Sama-sama. Sama juga, terima kasih ya buat undangannya. Senang banget. Sudah banyak sekali nih sharing-sharing ilmu dan pengalaman yang tentunya bermanfaat sekali ya buat saya dan juga buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Dan teman-teman di rumah, boleh banget ya ilmu-ilmu tadi yang sudah di-share dengan narasumber-narasumber kita yang cantik untuk langsung diterapkan nih di kehidupan sehari-hari supaya kulitnya tetap sehat dan terjaga. Oke, teman-teman mungkin yang mau selfie kita kasih waktu ya buruan, atau mungkin kita sambil pose juga nih, Dokter.
Biar nanti sambil teman-teman yang selfie, yang tercekrek, kitanya lagi on juga nih, lagi cantik. Oh iya, lagi boleh. Aku kasih aba-aba ya buat kita berpose. Pose. Yuk teman-teman ya, kita pose dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ayo buruan yang mau pose. Ya, kita Buruan. bareng sama kita. Udah cocok ya rambutnya. Betulin rambut dulu. Sudah. Ini tim dokter-dokter Korea nih. Harus cocok kita, jangan yang cocok. Halus-halus banget, dok. Dok, Mbak kita juga halus nih. Oke. Ini jerawat ada dok, tapi kan nggak kelihatan. Ke kamera nih. Tipnya itu yang kita menginspirasi juga. Oke, kita pose lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Akhirnya selesai. Kita undur diri dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tunggu webinar selanjutnya. Bye. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you.